Kembali di Sindo Malam pemirsa, pemerintah kembali mengubah rencana pengangkatan CPNS dan calon P3K formasi tahun 2024. Bagi CPNS, pengangkatan akan dilakukan selambat-lambatnya pada Juni 2025, sementara P3K paling lambat pada Oktober 2025. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian PAN-RB Jakarta Senin siang. Pemerintah akhirnya mempercepat pengangkatan CPNS dan calon P3K formasi tahun 2024 menjadi paling lambat pada Juni 2025 dan Oktober 2025 untuk P3K. Langkah ini diambil setelah sebelumnya publik memprotes kebijakan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS 2024 menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk calon P3K. Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama. Sesuai dengan Bapak Presiden, dengan pengumuman ini, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah Pemda perlu segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN secara melalui simulasi dan analisis dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam pemenuhan persyaratan yang telah kami sebutkan. Kemudian segera melaporkan kesiapan ini agar difasilitasi oleh BKN agar pengangkatan ini dapat dilakukan paling lambat sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Pemirsa, unjuk rasa CPNS dan P3K di Kota Kendari yang menolak keputusan Kemenpan-RB atas penundaan pengangkatan berlangsung ricuh. Pemerintah sendiri mengupayakan untuk CPNS yang sudah terlanjur resign supaya bisa kembali bekerja di kantor lamanya. Ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di Kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuan tak terhindarkan ketika massa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa keluar Ketua DPRD Sultra Laode Tariala. Dalam aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Kurang lebih 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Sebelumnya, pemerintah menunda pengangkatan CPNS menjadi 1 Oktober 2025. Alasannya pemerintah hendak menata pengangkatan calon ASN 2024 secara serentak di seluruh instansi.
pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Pemerintah pun berupaya agar CPNS yang sudah mundur dari pekerjaannya agar bisa tetap bekerja. Salah satunya dengan menghubungi kantor lama tempat CPNS bekerja, supaya tetap mempekerjakan CPNS sampai bulan Oktober. Apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN. Pengangkatan CPNS sedianya dilakukan Maret 2025. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sedianya diagendakan Juli 2025, namun diundur menjadi 1 Maret 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan pola bekerja dari mana saja atau work from anywhere bagi aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan WFA untuk mengurangi resiko kepadatan jalur mudik lebaran selama periode Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan dan kemacetan lalu lintas selama musim mudik lebaran tahun 2025. Salah satunya dengan memberlakukan pola bekerja dari mana saja atau work from anywhere bagi aparatur sipil negara atau ASN mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025. Kemudian pemerintah juga telah merevisi jadwal libur sekolah dan madrasah selama bulan Ramadan yang semula dijadwalkan mulai tanggal 24 Maret 2025, kini dimajukan menjadi 21 Maret hingga 8 April 2025. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memprediksikan jumlah masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan selama momen mudik lebaran tahun ini mencapai 146,48 juta orang. Dan dari jumlah ratusan juta jiwa tersebut, Kemenhub juga memprediksi akan ada 33,71 juta orang atau 23% dari pemudik yang akan menggunakan mobil pribadi. Sebanyak 146.048.000 masyarakat diprediksi akan melakukan perjalanan mudik pada libur Lebaran tahun 2025 ini. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 28 Maret hingga 30 Maret 2025 dan puncak arus balik terjadi pada 5 hingga 7 April 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan puncak arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret dan 30 April 2025. Sedangkan arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 5 April dan 7 April 2025. Polri akan menggelar operasi ketupat 2025 yang akan terbagi dalam 2 versi, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat perjalanan mudik. Versi pertama adalah operasi ketupat di 8 kepolisian daerah, mulai dari wilayah Lampung hingga Bali selama 17 hari sejak 23 Maret. Dan versi kedua adalah operasi ketupat di 28 Polda selama 14 hari, dimulai sejak tanggal 26 Maret 2025. Kali ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama sandri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, pada tahun ini diperkirakan akan ada 146.048.000 masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, di mana jumlah pemudik tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 193 juta orang. Kementerian Perhubungan pun akan mengoperasikan sejumlah tol fungsional dan menerapkan potongan tarif tol dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik. Untuk tahun ini, kami perkirakan bahwa jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan di Lebaran adalah sebanyak 146,48 juta orang. Terbanyak menggunakan kendaraan mobil pribadi sebesar 23%. Kemudian daerah asal dari para pemudik terbanyak adalah Jawa Barat, disusul dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan daerah tujuan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sementara itu, pemerintah menjamin atas perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa kementerian, lembaga, dan badan terkait akan memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik untuk masyarakat agar Idul Fitri tahun 2025 berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Pemerintah telah menyalurkan anggaran senilai 76,4 triliun rupiah untuk sektor pendidikan dari APBN. Salah satu program unggulan pendidikan adalah renovasi dan revitalisasi sekolah. Jumlah sekolah yang telah direnovasi atau revitalisasi mencapai 22.000 sekolah. Dan selain itu, pemirsa, anggaran pendidikan juga digunakan untuk mendukung tenaga pendidik. Pemerintah telah menyalurkan anggaran senilai 76,4 triliun rupiah untuk sektor pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan, total pagu anggaran pendidikan dalam APBN 2025 adalah 724,3 triliun rupiah. Angka itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagu pada APBN 2024 yang sebesar 665 triliun rupiah. Sampai dengan 28 Februari sudah 76,4 triliun rupiah disalurkan, dibelanjakan. 10,6% dari pagu APBN. Kalau kita lihat total pagu APBN itu ada yang di tengah lingkaran putih 724,3 triliun, ini lebih tinggi dibandingkan pagu anggaran di 2024 yang 665. Adapun salah satu program unggulan pendidikan adalah renovasi dan revitalisasi sekolah. Dengan realisasi anggaran per Februari, jumlah sekolah yang telah direnovasi atau revitalisasi mencapai 22.000 sekolah. Anggaran pendidikan juga digunakan untuk mendukung tenaga pendidik, yakni melalui tunjangan profesi yang diberikan kepada 477,7 ribu guru, serta tunjangan sertifikasi guru yang diterima oleh 666,9 ribu guru. Pemirsa, pemerintah memastikan pembentukan Danantara tidak akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah termasuk saham-saham yang dimiliki negara di BUMN. Kepastian ini untuk menepis kekhawatiran publik terutama terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi. Pemerintah memastikan pembentukan Danantara tidak akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah, termasuk saham-saham yang dimiliki negara di BUMN. Saham pemerintah dalam BUMN hanya berfungsi sebagai underlying aset yang menghasilkan dividen. Nantinya dividen tersebut kemudian dikumpulkan dalam Danantara dan dioptimalkan dalam bentuk investasi. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menegaskan Danantara merupakan Sovereign Wealth Fund Indonesia yang dibentuk dengan tujuan mengelola dividen dari BUMN dan menginvestasikannya untuk meningkatkan nilai aset negara. Untuk modal awal, Danantara akan mendapatkan 1.000 triliun rupiah yang berasal dari penyertaan modal negara yang terdiri dari saham milik negara di BUMN dan sejumlah daerah tunai. Di sini perlu digarisbawahi bahwa Danantara tidak menggadaikan saham pemerintah. Di sini saham pemerintah adalah underlying asset yang menghasilkan dividen. Untuk dividen itu dipakai dalam Danantara berinvestasi.
Sebelumnya pembentukan Danantara telah menimbulkan kekhawatiran di publik, terutama terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi. Beberapa pihak memperkirakan Danantara bisa berujung pada penggadaian aset negara sehingga berisiko bagi kepemimpinan pemerintah atas BUMN strategis. Setelah 10 tahun dihentikan, pemerintah berencana kembali membuka pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Keputusan moratorium sebelumnya diambil karena Arab Saudi belum memiliki aturan yang memadai dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Pemerintah berencana mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi setelah 10 tahun berlangsung. Dengan demikian, Indonesia bisa kembali mengirimkan pekerja ke negara tersebut. Pencabutan moratorium telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo dan meminta agar disiapkan pelatihan yang memadai sebelum proses pengiriman TKI ke Arab Saudi. Di sisi lain, Kerajaan Arab Saudi juga menjamin perlindungan PMI dan berjanji akan memberi gaji yang lebih baik dari sebelumnya. Kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 job order, 600.000 orang untuk dikirim di sana, terdiri dari 400-an ribu domestik, pekerja lingkungan rumah tangga, yang 200 sampai 250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal. Dan kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah setuju dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya. Moratorium atau penangguhan pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 2015. Keputusan ini diambil karena pemerintah menilai Arab Saudi tidak memiliki aturan yang bisa melindungi pekerja migran Indonesia saat bekerja di sana. Akibat moratorium, sedikitnya 25.000 orang pekerja setiap tahun nekat berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. Tim Liputan, iNews melaporkan.